Jadi hari ini saya akan bawa satu tema yang kita bisa terus diingatkan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang melayani. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini kita akan belajar satu tema tentang hidup yang melayani. Mari kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kolose pasal 3:23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sering sekali kita berpikir bahwa hidup yang melayani saat kita melakukannya, apapun yang kita lakukan hanya di gereja. Padahal firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, baik kita sedang bekerja di kantor, baik kita sedang melakukan aktivitas kita, tanggung jawab kita sebagai owner, apapun tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, untuk mempersiapkan makanan untuk anak-anak, suami, apapun itu semua, harusnya kita perbuat dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan mengingatkan kita, orang yang hidup melayani adalah hidup yang melakukan apapun dalam kehidupannya, yang dia lakukan dengan segenap hatinya, bukan dengan tanggung-tanggung. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kita, mungkin saking lamanya kita melayani, apa yang kita lakukan sebagai worship leader, pemusik, operator LCD, soundman, kameramen, sering sekali kita melakukannya sebagai aktivitas. Makanya nggak jarang kita menjadi pribadi yang burn out dalam melayani. Tetapi pagi hari ini kita semua kembali diingatkan, kita adalah hambanya Tuhan. Karena hamba itu punya dua cuma, satu hambanya Tuhan, satu hambanya hantu. Dan saya percaya saya melihat wajah-wajah pagi hari ini adalah hamba-hambanya Tuhan, amin. Nah, kalau kita sebagai hambanya Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, jadi apapun yang kita lakukan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Walaupun kita bekerja kepada satu perusahaan, walaupun kita mempersiapkan makanan untuk suami, untuk anak-anak, tetapi lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, karena kita hambanya Tuhan. Kalau kita lihat konteks dalam perjanjian lama, hamba budak itu adalah tidak memiliki hak. Dia dibeli, dibayar, bahkan dia melakukan seluruh pelayanannya dengan sangat excellent. Tetapi kalau tuannya ingin dia dibunuh, dia harus dibunuh tanpa ada sesuatu hal pun hukum yang melanggar. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, bahkan firman Tuhan katakan, walaupun kita melakukannya dengan baik, walaupun kita melakukannya dengan luar biasa, kita hanya berkata, itu hanya sebagai tanggung jawab kita. Tidak ada hak kita untuk bermegah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apalagi kita tidak melakukannya dengan segenap hati, apalagi kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Pagi hari ini kita harus diingatkan, kita semua kembali, ada 3 hal yang harus kita miliki untuk kita menjadi pribadi, menjadi hidup yang selalu melayani Tuhan. Yang pertama adalah kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita belajar dari pribadi Yesus. Saat dia datang ke dunia ini karena kasihnya yang begitu besar. Dia rela mati di kayu salib karena kasihnya buat kita. Dia rela lahir di kandang domba yang hina karena kasihnya. Bahkan dalam sepanjang pelayanan kehidupannya, dia melakukannya karena kasihnya. Dia melihat orang-orang itu karena kasihnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk kita bisa menjadi pribadi yang memiliki hidup yang melayani, saya pikir kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, kita sulit untuk melayani. Kita sulit untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Karena kita melihat manusia, kita melihat respon manusia, kita melihat sikap manusia yang ada di depan mata kita. Kalau bukan karena kasih Kristus, ada banyak hal yang akan menjadi batu sandungan buat kita. Ada banyak hal yang akan mengganggu kita untuk kita bisa tetap melayani dengan segenap hati, untuk kita melayani hanya untuk Tuhan.
Ada banyak kesulitan yang akan kita alami. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah melayani berapa tahun. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah menjadi seorang pekerja, sebagai seorang ibu rumah tangga, ataupun apapun yang aktivitas yang kita jalani hari ini. Mungkin ada burnout, ada kebosanan, ada hal-hal yang menjadi ganjalan yang membuat kita tidak lagi melakukannya dengan segenap hati. Atau mungkin kita melakukannya selama ini hanya untuk orang yang kita lihat, yang membuat kita tidak lagi melakukannya dengan segenap hati karena sikap mereka, karena perilaku mereka. Pagi hari ini kita semua diingatkan, mari pribadi yang adalah kasih itu sudah lahir dalam kehidupan kita. Bukan hanya 2000 tahun lahir di kandang domba, tapi dia lahir juga dalam kehidupan kita. Dengan pribadi itulah, yang dia adalah kasih, kita dimampukan tetap melakukan pelayanan kita dimanapun kita berada, hanya dengan kasih. Bapak Ibu, Mother Teresa pernah berkata, "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love." Tidak semua di antara kita dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal besar dalam kehidupan ini. Tetapi kita dapat melakukan hal kecil dengan hati yang besar, dengan kasih yang besar, dengan cinta yang besar. Makanya gak heran orang kalau mengasihi, mencintai, dia akan melakukan segala hal dengan segenap hatinya. Mari Bapak Ibu mulai cross check lagi hati kita. Apakah kita masih memiliki kasih? Karena hanya dengan kasihlah kita bisa melakukan pelayanan kita dengan apa? Dengan excellent. Kasih mengubah banyak hal. Kasih memampukan kita untuk melakukan banyak hal yang mungkin tanpa kasih kita tidak mampu lakukan dalam kehidupan. Karena ada satu kalimat berkata begini, kamu bisa memberi tanpa kasih, tetapi kamu tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita diingatkan, mari miliki kasih, supaya hidup kita ini bisa menjadi alat Tuhan, mengalirkan aliran-aliran kasih Tuhan dari kehidupan kita. Mungkin kita mulai jenuh, kita mulai merasakan tidak ada apresiasi, mulai merasakan ada begitu banyak hal yang membuat kita ingin berhenti melayani. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, kasih mengubah segalanya. Pribadi Allah yang ialah kasih, yang hadir dalam kehidupan kita. Dengan itulah, dengan kasih yang begitu besar, yang mengasihi kita, dengan kasih itu juga kita bisa melakukan pelayanan kita dengan segenap hati kita, hanya untuk Tuhan. Hal yang pertama, hidup yang melayani, yang harus kita miliki adalah kasih. Yang kedua, yaitu apa? Kerendahan hati. Dalam Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal yang kedua, yang harus kita miliki untuk menjadi hidup yang melayani, kita harus memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang sebuah sikap, itu apa? Kerendahan hati. Konteks yang kita baca hari ada keributan antara murid-murid ingin menjadi terbesar. Karena konsep mereka pada saat itu, mereka berpikir sang mesianik itu adalah orang yang akan memimpin mereka untuk apa? Untuk menggulingkan penjajahan pada saat itu Romawi. Jadi mereka berpikir untuk mendapatkan posisi yang terbaik sebagai raja yang baru, yang telah menggulingkan penjajahan. Mereka punya konsep bahwa saya harus menjadi yang terbesar. Saya harus menjadi orang yang paling dipercaya agar mendapatkan jabatan yang terbaik. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari mulai 2 pagi. Saya melihat sebagian besar di antara kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin sudah belasan, puluhan tahun dalam melayani, menggeluti pelayanan. Dan mungkin kadang ada
terbersit di hati kita. Kenapa saya tidak dihargai? Kenapa saya tidak mendapatkan kepercayaan besar? Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita. Poin yang kedua tadi tentang kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati menjadi sesuatu yang harus dimiliki untuk kita bisa memiliki hidup yang melayani. Bapak dikasih Tuhan yang hadir hari ini. Saya tadi menyampaikan, saya tidak tahu apakah terdengar atau tidak. Mungkin di antara kita banyak yang sudah melayani bertahun-tahun. Tetapi dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, di dalam sebuah situasi yang kita mungkin merasa kita tidak dihargai. Kita merasa kita mulai tersisihkan. Padahal kita adalah orang-orang yang sudah berjuang dalam pelayanan. Di situ Tuhan melatih kita untuk memiliki apa? Sebuah sikap kerendahan hati. Memang gak mudah menjadi hamba Tuhan. Ini memang gak mudah kita menjadi pelayan Tuhan. Standar kita adalah Yesus. Gak bisa putra, tapi itu menjadi standar kita. Itu menjadi suri tauladan kita. Itu menjadi standar kita. Bukan manusia, karena manusia memiliki keterbatasan, ketidakmampuan. Tetapi Yesuslah menjadi teladan kita. Dia memberikan sebuah standar sebagai seorang hamba dalam melayani. Bapak Ibu dikasih Tuhan, matahari dilihat atau tidak tetap bersinar. Dihargai atau tidak tetap menerangi. Dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajar untuk dilihat atau tidak, dihargai atau tidak, tetap melakukan tanggung jawab kita dengan segenap hati hanya untuk Tuhan. Karena itulah menjadi teladan Yesus bagi kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, hidup yang melayani adalah hidup yang memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati menolong kita untuk tetap melayani seperti Yesus melayani. Siapakah standar kita? Siapakah teladan kita? Siapakah menjadi panutan kita dalam melayani? Itu akan menolong kita, itu akan memberikan kita kekuatan, energi yang baru untuk terus berjalan dalam kehidupan pelayanan kita. Karena kalau kita memiliki standar yang salah, kita memiliki teladan yang salah, kita akan mudah kecewa dalam melayani. Kita akan mudah tersisihkan, kita akan merasa, aduh kenapa saya diperlakukan seperti ini. Padahal bla 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 bla. Makanya gak heran, banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan meninggalkan kesetiaannya dalam pelayanan. Karena apa? Karena merasa tidak dihargai, merasa disisihkan, merasa tidak mendapatkan apresiasi sesuai apa yang sudah dilakukan dalam pelayanan. Bukankah tujuan pelayanan kita menyenangkan hati Tuhan? Karena mata itu selalu memandang kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan. Saya tahu ini tidak mudah, karena kita lihat adalah manusia. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Saya tidak tahu seberapa banyak kekecewaan yang kita alami dalam pelayanan. Tapi pagi hari ini, jangan keraskan hati kita. Roh Kudus ingin menyampaikan pesan ini buat kita semua. Miliki kerendahan hati. Dilihat atau tidak, dihargai atau tidak, tetap lakukan tanggung jawab kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Poin yang ketiga yang terakhir, hidup yang melayani, yang harus kita miliki adalah ketaatan. Yang pertama tadi kasih, yang kedua kerendahan hati, yang ketiga adalah ketaatan. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, mungkin Bapak Ibu sering baca dalam 1 Samuel 15 ini tentang sebuah harga dari ketaatan. Sering sekali kita berpikir adalah korban yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan itu akan lebih berharga daripada sebuah harga dari ketaatan. Bapak Ibu pernah membaca ini konteks di mana Samuel tidak sabar untuk apa? Untuk memberikan korban persembahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, 1 Samuel 15 ayat 18 sampai dengan 19 dikatakan ayat sebelumnya. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah
Tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai kau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah Tuhan suruh kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tapi rakyat mengambil jaran itu, kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang khususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenuh, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu dikasih Tuhan yang hadir hari ini, ketaatan lebih berharga daripada perkorban sembelihan. Ketaatan akan perintah Tuhan itu menjadi sesuatu harga mati dalam kehidupan. Sering sekali kita berpikir, kita berimajinasi bahwa kalau aku melakukan ini, walaupun melanggar firman Tuhan, kan ini yang terbaik. Sering sekali kita menafsirkan sebuah perintah Tuhan dengan cara pikir kita, dengan konsep pikir kita. Kita berpikir, walaupun itu melanggar firman Tuhan, walaupun itu melanggar kebenaran Tuhan, kita berpikir itu akan menyenangkan hati Tuhan. Atau kita dalam melakukan sebuah ketaatan kepada firman Tuhan, ada tekanan, situasi yang tidak menyenangkan, dan membuat kita, udahlah, saya harus berkompromi dengan ini, walaupun melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini, hal yang ketiga yang harus kita ingat melalui firman Tuhan, hidup yang melayani, harus yang kita miliki adalah ketaatan. Sebab apa? Ketaatan mendatangkan perkenanan. Pagi hari ini, perkenanan siapa yang kita cari? Perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan? Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya, kita semua, biar hidup kita tetap melayani. Kita harus memiliki kasih, kita harus memiliki kenan hati, dan kita harus memiliki ketaatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.